Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 dari kelas A akan memaparkan materi biologi tentang menerapkan pola hidup sehat bagi kesehatan tubuh manusia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jembar Taunillah dan rekan-rekan saya. Halo, perkenalkan, nama saya Kinar Yosi. Nama saya Risma Nur Arsya. Saya Lutfia Hanum. Halo, perkenalkan, nama aku Amelia Putri Pertiwi. Halo, perkenalkan nama saya Naina Rahma. Halo, perkenalkan nama saya Inggit Dwi Anggoro. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai materi menerapkan pola hidup sehat bagi kesehatan tubuh manusia nih. Nah, materi pertama itu kita akan bahas tentang pola hidup sehat, yang kedua pengertian makanan yang sehat, yang ketiga macam-macam makanan 4 sehat 5 sempurna, yang keempat ada kesehatan tubuh manusia. Nah, teman-teman tahu gak sih apa itu pola hidup sehat? Nah, menurut World Health Organization, pola hidup sehat adalah cara hidup yang dapat menurunkan resiko terjadinya penyakit nih. Tidak semua penyakit dapat dicegah, namun dengan menerapkan pola hidup sehat dapat menurunkan resiko terjadinya penyakit kritis. Pola hidup sehat adalah suatu konsep hidup yang mengutamakan upaya dan kegiatan hidup yang sehat. Dengan menerapkan konsep hidup sehat ini, kita seorang dapat terhindar dari berbagai penyakit yang mungkin dapat menyerang tubuh kita nih. Nah, hal ini sangat penting bagi tubuh kita sebab salah satu dasar kebahagiaan hidup kita adalah kesehatan tubuh kita sendiri. Jika tubuh sehat, maka segala kegiatan hidup dapat terlaksana dengan baik. Pengertian hidup sehat dapat didefinisikan sebagai hidup tanpa gangguan masalah, dibagi menjadi 2 sifat, yaitu sifat fisik dan non-fisik. Nah, yang pertama fisik itu adalah penyakit yang menyerang tubuh dan fisik seseorang, sementara non-fisik menyangkut kesehatan kondisi hati dan pikiran seseorang. Setelah belajar tentang pengertian pola hidup yang sehat, sekarang kita akan belajar tentang manfaat menerapkan pola hidup yang sehat. Sebelumnya, apakah ada yang tahu manfaat menerapkan pola hidup yang sehat itu seperti apa? Oke, jadi manfaat yang pertama ketika kita menerapkan pola hidup yang sehat adalah dapat terhindar dari berbagai macam penyakit. Dengan kita mengkonsumsi makanan yang sehat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, telur, susu, maka metabolisme kita akan meningkat. Akibatnya, tubuh menjadi lebih sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Manfaat yang kedua dapat memperkuat tenaga. Ketika kita mengkonsumsi makanan yang berkarbohidrat seperti nasi, jagung, kentang, kacang-kacangan, maka secara tidak langsung tubuh kita menjadi jauh lebih bertenaga sehingga tidak mudah lemas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Lalu manfaat yang ketiga adalah dapat memperbaiki mood. Dengan kita makan makanan yang bergizi, olahraga secara teratur, lalu istirahat yang cukup, maka konsentrasi otak kita menjadi jauh lebih tinggi, sehingga proses berpikir menjadi lebih lancar dan suasana hati menjadi senang dan gembira. Yang keempat, memperbaiki kualitas tidur. Ketika kita menjaga pola makanan menjadi jauh lebih sehat dengan mengurangi konsumsi kafein, alkohol, maka kualitas tidur menjadi jauh lebih baik serta kita dapat tidur dengan nyenyak. Lalu yang kelima, dapat mengontrol berat badan. Mengontrol berat badan itu bukan dengan kita tidak makan sama sekali atau mengurangi porsi makan kita, tetapi dengan mengatur makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna seperti nasi, buah-buahan, sayur-sayuran, tahu, tempe, ikan, susu, dan telur. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita menerapkan pola hidup sehat? Disimak baik-baik ya penjelasannya. Ada 7 cara
agar kita bisa menerapkan pola hidup sehat. Yang pertama, sempatkan berolahraga. Dengan berolahraga, kita akan mendapatkan peregangan baik untuk tubuh kita maupun pikiran kita. Lakukanlah olahraga yang kalian sukai, misalnya berlari, bersepeda, berenang, yoga, senam, dan lain sebagainya. Untuk orang dewasa, disarankan minimal 2,5 jam setiap minggunya untuk berolahraga. Yang kedua, tidur yang cukup. Dengan tidur yang cukup akan meningkatkan suasana hati, konsentrasi, dan daya ingat, serta membantu kalian untuk mempelajari hal-hal baru. Dalam jangka panjangnya, metode ini akan menurunkan resiko terkena penyakit jantung, serta akan menjaga berat badan kalian. Yang ketiga, minum air putih yang cukup. Cara memulai hidup sehat bisa juga dengan mengkonsumsi air putih. Disarankan atau sebagian besar orang dewasa dan anak-anak membutuhkan sekitar 8 gelas atau 2 liter air putih setiap harinya agar terhidrasi dengan baik. Hindari juga minuman yang bergula dan berenergi tinggi, karena itu dapat menyebabkan obesitas dan diabetes tipe 2. Yang keempat, makan makanan yang baik. Dengan kita mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang, dapat membantu tubuh kita agar menyediakan energi dan mengurangi risiko terkena penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi, dan kanker. Tingkatkan asupan makanan bergizi seperti sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, dan biji-bijian. Yang kelima, memelihara kesehatan mental. Kesehatan mental sama pentingnya loh dengan kesehatan fisik. Dengan kita memiliki kesehatan mental yang buruk, itu akan mempengaruhi fokus kita dan energi kita, dan juga dapat menyebabkan kita terkena penyakit jantung. Maka dari itu, yuk sama-sama kita memelihara kesehatan mental kita. Yang keenam, rutin cek kesehatan. Pemeriksaan kesehatan yang paling umum bisa kalian mulai dengan pengukuran tinggi badan, berat badan, cek tekanan darah, hingga deteksi kanker dini. Yang ketujuh atau yang terakhir itu menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan itu bisa kita mulai dengan skala kecil, yaitu mengelola sampah yang benar, dan juga mencegah perkembangan sumber penyakit yang ada di lingkungan sekitar kita. Materi selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pola hidup sehat. Sebelumnya, kalian sudah tahu belum apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pola hidup sehat? Kalau belum, disimak baik-baik ya. Faktor pertama yaitu pola kebersihan diri. Pola kebersihan diri itu meliputi apa saja sih? Nah, pola kebersihan diri itu meliputi 1. Kebersihan kulit, yang kedua ada kebersihan hidung, yang ketiga ada kebersihan telinga, yang keempat ada kebersihan gigi, yang kelima ada kebersihan tangan dan kuku, yang keenam ada kebersihan rambut, dan yang ketujuh ada kebersihan kaki. Lalu faktor kedua ada pola makanan dan minuman sehat. Kalian tahu nggak apa itu pola makanan dan minuman yang sehat? Kalau belum tahu, nih aku jelasin ya. Pola makanan yang sehat adalah pola makan yang seimbang antara karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air, dan unsur makanan yang lain. Nah, pemenuhan unsur-unsur tersebut dalam komposisi makanan dapat menunjang tercapainya kondisi tubuh yang sehat, teman-teman. Kita lanjut ke faktor yang ketiga, yaitu pola kegiatan seimbang. Terus-menerus melakukan kegiatan fisik tanpa istirahat akan mengganggu kesehatan kita. Begitu pula sebaliknya, jika kita terlalu banyak istirahat tanpa melakukan kegiatan fisik, akan membuat kesehatan tubuh berkurang. Oleh karena itu, harus ada keseimbangan antara aktivitas dan istirahat. Nah, contohnya seperti apa? Nah, kita kan sudah beraktivitas selama 5 hari dalam seminggu. Kita bisa memanfaatkan waktu weekend untuk beristirahat dari kepenatan tersebut. Misalnya, kita bisa berekreasi bersama keluarga ataupun bersama teman, ataupun kita melakukan istirahat yang lainnya. Setelah faktor ketiga, ada faktor keempat, yaitu pola gerak badan dan olahraga. Olahraga adalah aktivitas gerak yang menggunakan otot-otot sadar. Kegagalan untuk menggunakan atau menggerakkannya secara cukup akan membuatnya lemah dan kendur. Secara otomatis akan mengakibatkan kelemahan pada organ-organ tubuh kita yang lainnya dan sistem yang dibentuk otot-otot tak sadar. Selanjutnya ada
Faktor yang kelima yaitu pola pencegahan dan kesehatan diri. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti menghindari rokok, menghindari pemakaian narkotika, dan juga menghindari minuman yang mengandung alkohol. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai makanan sehat. Nah, sehari-hari pasti kita sering mendengar kata makanan sehat. Apalagi dari orang terdekat kita, yaitu ibu kita, yang biasa menyuruh kita untuk makan makanan yang sehat. Sebenarnya, apa sih pengertian dari makanan sehat? Pengertian dari makanan sehat adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan bagi tubuh kita. Seperti yang kita tahu, makanan adalah sumber utama tenaga bagi tubuh kita. Apabila kita tidak makan, tubuh kita akan terasa lemas, bukan? Nah, agar tubuh kita terasa tetap sehat dan bugar, kita harus mengonsumsi makanan sehat. Nah, makanan sehat ini biasanya mengandung zat-zat baik yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, porsinya itu harus setara, tidak boleh berlebihan maupun kekurangan. Zat-zat tersebut antara lain adalah yang pertama karbohidrat, yang kedua ada protein, yang ketiga ada lemak, yang keempat ada vitamin, dan yang kelima adalah mineral dan air. Yang pertama itu ada karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai zat gizi untuk sumber tenaga utama bagi tubuh kita. Nah, contoh makanan dari karbohidrat ada beras nasi, jagung, lalu ada kentang, singkong, dan lain-lain. Selanjutnya ada protein. Protein itu adalah zat yang berfungsi untuk membangun serta memperbaiki sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Nah, protein ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada protein nabati, yaitu yang berasal dari tumbuhan. Yang kedua ada protein hewani yang berasal dari hewan. Nah, contoh dari protein nabati ada kacang-kacangan, sayuran, dan lain-lain. Nah, protein dari hewani ada daging, telur, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada lemak. Lemak merupakan zat yang berfungsi menjadi cadangan makanan bagi tubuh kita. Lemak ini juga menjadi dua, yaitu lemak nabati yang berasal dari tumbuhan, dan yang kedua ada lemak hewani yang berasal dari hewan. Contoh lemak dari lemak nabati adalah kacang kedelai, kelapa, terus ada alpukat, dan lain-lain. Nah, contoh dari lemak nabati ada susu, keju. Nah, selanjutnya ada vitamin. Vitamin adalah nutrisi tambahan yang dibutuhkan bagi tubuh kita. Vitamin itu terdiri dari vitamin A, B, C, D, E, dan K. Nah, biasanya vitamin ini terdapat pada sayur-sayuran, buah-buahan, dan obat lainnya. Nah, selanjutnya adalah mineral. Mineral merupakan nutrisi anorganik yang berfungsi menjadi metabolisme tubuh. Nah, contoh dari mineral ada zat besi, zat kapur, fosfor, serta yodium. Nah, yang terakhir ada air. Air merupakan kebutuhan utama yang dibutuhkan oleh tubuh kita agar tubuh kita terhindar dari dehidrasi atau penyakit lainnya. Nah, setelah kita membahas mengenai pengertian dari makanan sehat, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dari makanan sehat itu sendiri. Selain berfungsi untuk menghilangkan rasa lapar dari tubuh kita, serta menjadi sumber tenaga bagi tubuh kita, makanan sehat juga berfungsi untuk meningkatkan kinerja daya tahan tubuh kita, lalu memperbaiki serta membangun sel-sel yang ada di tubuh kita, dan juga membuat kita menjalani pola hidup sehat agar terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan oleh tubuh kita. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri makanan sehat. Apa aja sih ciri-ciri makanan sehat? Yang pertama adalah tidak atau sedikit menggunakan bahan pengawet karena tidak terlalu bagus untuk tubuh kita. Nah, yang kedua ada tidak atau sedikit menggunakan MSG atau micin. Nah, terus yang ketiga ada tidak terlalu pedas. Nah, yang keempat yang terutama adalah makanan 4 sehat 5 sempurna. Sekarang kita akan mengetahui macam-macam makanan dan minuman 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan susu. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama, makanan pokok. Makanan pokok banyak jenis dan ragamnya. Di antaranya ada nasi, jagung, singkong, gandum, dan kentang. Nah, yang berikutnya adalah
sayur mayur. Sayur mayur juga banyak jenis dan ragamnya loh. Di antaranya ada bayam, kangkung, terong, brokoli, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah buah-buahan. Buah-buahan banyak jenis dan ragamnya loh. Di antaranya yaitu apel, anggur, stroberi, jeruk, dan buah lainnya. Nah, yang terakhir itu ada minuman yang menyehatkan. Di antaranya ada susu, jus buah, madu, dan sari kurma. Nah, sekarang teman-teman semua sudah tahu kan macam-macam makanan dan minuman 4 sehat 5 sempurna. Adapun fungsi dari 4 sehat 5 sempurna ini yaitu untuk pertumbuhan dan perkembangan otak kita. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menjaga kesehatan tubuh yang baik dan benar ya teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, aku mau tanya, apakah penting menjaga kesehatan tubuh itu? Nah, benar banget nih, menjaga kesehatan tubuh adalah salah satu hal penting yang harus kita lakukan. Jika tubuh kita dalam keadaan sakit, maka semua terasa tidak nyaman saat menjalani aktivitas, yaitu saat tidur, duduk, ataupun makan terasa tidak nyaman. Jika kita dalam keadaan sakit, semua terasa salah ketika kesehatan tubuh kita dalam keadaan drop. Karena kesehatan tubuh kita adalah modal utama untuk menjalani rutinitas sehari-hari. Kesehatan tubuh manusia adalah ketika kondisi tubuh bekerja secara sempurna. Bisa kita ibaratkan tubuh kalian seperti mesin ya teman-teman. Tubuh kita memiliki berbagai macam komponen yang saling terkait. Dan jika ada yang sakit, maka semua bagian yang lain akan ikut merasakannya. Jadi kecil apapun bagian tubuh kita ada yang sakit, maka akan membuat organ tubuh yang lain merasa tidak nyaman. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan tubuh kalian, yaitu ada 5. Pertama, kalian bisa menerapkan pola makan sehat. Untuk menjaga kesehatan tubuh, teman-teman harus mulai membuat pola makan yang sehat. Apa sih pola makan yang sehat itu? Pola makan sehat ini tentunya harus dengan menu yang seimbang. Kalian bisa menerapkan 4 sehat, 5 sempurna. Teman-teman harus mengonsumsi sayur dan buah dalam porsi yang cukup ya. Selain itu, kalian juga bisa mengonsumsi beberapa makanan yang mengandung protein seperti ikan, daging, telur, dan lain-lain. Dengan begitu, kebutuhan nutrisi dalam tubuh akan terpenuhi. Pastikan juga untuk makan tepat waktu dan tidak melewatkan salah satu jam makan kalian ya. Yang kedua ada olahraga. Setelah menjaga pola makan sehat, teman-teman juga perlu merenggangkan otot kalian yang ada pada tubuh kalian. Lakukan olahraga secara rutin untuk menjaga daya tahan tubuh. Mulailah dengan olahraga ringan seperti berjalan kaki, berlari, atau kalian bisa melakukan olahraga bermain sepak bola. Dengan olahraga itu, kalian bisa merenggangkan otot-otot yang ada pada tubuh kalian. Teman-teman bisa melakukan kegiatan ini di pagi hari agar mendapatkan udara segar dan panas sinar matahari pagi. Karena sinar panas matahari pagi dapat menyehatkan tubuh kita, bahkan tulang kita. Yang keempat ada istirahat yang cukup. Untuk menjaga kesehatan tubuh adalah dengan istirahat yang cukup. Tidur berkualitas akan membuat tubuh kita menjadi segar, fresh, dan bersemangat untuk menjalani rutinitas kita di pagi hari. Sesuaikan waktu tidur kita sesuai dengan usia kalian ya, karena waktu tidur orang dewasa dengan usia kalian itu berbeda. Dengan istirahat yang cukup dapat meningkatkan sistem kekebalan di dalam tubuh kalian. Selanjutnya ada menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan adalah salah satu cara untuk menjauhkan tubuh dari berbagai macam penyebab penyakit yang muncul, dari bakteri, virus, kuman, dan lain-lainnya. Langkah kecil yang bisa kalian lakukan yaitu dengan membersihkan kamar dan lingkungan sekitar. Atau kalian juga bisa ikut berpartisipasi dengan keluarga kalian, yaitu dengan melakukan kerja bakti di lingkungan rumah kalian masing-masing.
agar tidak ada tempat kotor yang menjadi sarang penyakit. Selain itu, teman-teman juga harus rajin mencuci tangan dan membersihkan diri ya. Saat mencuci tangan, pastikan melakukannya dengan langkah yang benar, yaitu membersihkan sampai dengan sela-sela jari kalian. Dan usahakan menggunakan sabun, lalu bilas dengan air, yaitu selama 20 detik ya. Itu tadi cara menjaga tubuh agar tetap sehat. Selanjutnya ada menjaga kesehatan tubuh dari ujung kepala hingga ujung kaki, yaitu pertama mata. Kita bisa menjaga mata dengan membaca di tempat yang terang atau yang memiliki cahaya yang memadai. Kedua ada membaca dengan posisi duduk yang tegap, tepat, agar kalian merasa nyaman. Terus yaitu ketiga dengan tidak menonton TV atau layar gawai dengan jarak yang terlalu dekat. Kedua ada telinga, hindari mendengarkan suara yang terlalu bising atau keras, dan usahakan bersihkan telinga secara teratur ya. Yang ketiga ada hidung. Selalu jaga kebersihan hidung dengan memberikannya secara teratur menggunakan kain yang sudah dibasahi oleh air ya. Yang keempat ada gigi dan lidah. Gosok gigi secara teratur, hindari makan makanan yang terlalu panas dan terlalu dingin. Usahakan mengunyah makanan sampai lembut, karena kita jika tidak mengunyah sampai lembut akan mengganggu sistem pencernaan kita ya teman-teman. Nah, oleh karena itu teman-teman jangan ragu lagi untuk menjaga kesehatan tubuh, karena menjaga kesehatan tubuh itu penting ya. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.